malam teman-teman, selamat malam Parangga. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi pemasaran dari PT Vivo, bisnis transportasi online Cuancek, dan observasi lapangan Alfamart versus Indomaret. Pendahuluan, PT Vivo Indonesia meluncurkan smartphone flagship dengan spesifikasi premium seperti Snapdragon Gen 5, RAM 16GB, ROM 512GB, layar AMOLED dengan refresh rate 144Hz dan kamera utama 50. Yang kedua, perusahaan membangun bisnis transportasi online Cuancek yang harus bersaing dengan Gojek, Grab, dan Mesim. Yang ketiga, meneliti pemasaran dan memahami fenomena mengapa Alfamart dan Indomaret sering berada sangat dekat. Studi kasus yang pertama yaitu strategi pemasaran PT Vivo. Yang pertama, penetration pricing, yaitu strategi ini menetapkan harga awal lebih rendah dari pesaing untuk menarik perhatian konsumen dan mempercepat adopsi produk. Yang kedua, competitive pricing, yaitu menetapkan harga setara atau sedikit di bawah pesaing utama, misalnya Xiaomi atau Realme pada segmen yang sama. Yang ketiga, value based pricing, yaitu menentukan harga tidak hanya berdasarkan biaya dan pesaing, tetapi berapa nilai yang dirasakan konsumen dari produk Vivo, misalnya kamera superior, desain premium, dan layanan after sales. Yang keempat, bundle pricing dan promosi paket. Dan yang terakhir, skimming pricing, yaitu harga premium dulu baru diturunkan kemudian. Alasan logis. Menurut Kotler and Keller Marketing Management, alasan logisnya yaitu yang pertama, pasar smartphone Indonesia sangat sensitif terhadap harga, misalnya konsumen membandingkan spesifikasi harga. Yang kedua, Vivo bersaing di pasar dengan banyak substitusi. Yang ketiga, skala produksi besar Vivo memungkinkan biaya ditekan. Menurut Nikla Hogan dan Zell, The Strategy and Tactics of Breaking, alasan logisnya yaitu yang pertama, Vivo memiliki diferensiasi non harga seperti kamera berkualitas tinggi dan desain premium. Yang kedua, konsumen tidak hanya membeli harga tapi manfaat seperti kualitas kamera lebih baik. Yang ketiga, skala produksi besar Vivo memungkinkan biaya ditekan. Jurnal ilmiah yang relevan yang terambil dari strategi pemasaran smartphone PT Vivo Lampu Indonesia dengan kampus Teknik Industri Universitas Tulang Bawang. Selanjutnya, strategi memenangkan pasar kompetitif. Satu, analisis peran smartphone. Yang pertama, Samsung yaitu terdapat fitur yang paling lengkap di semua segmen, low atau flagship, harga kompetitif di mid-range, aman, terpercaya, dan memiliki distribusi dan loyalitas tinggi. Yang kedua, Xiaomi, spesifikasi tinggi di harga rendah, lemah di segmen emosional atau premium, dan software expression. Yang ketiga, Poco, performa mentah, kamera dan desain bukan prioritas utama. Yang keempat, Realme, yaitu memiliki desain modern atau fast charging, brand anak muda, dan speak bagus dengan sentuhan lifestyle. Dan yang terakhir, iPhone, optimasi software dan plus ekosistem, memiliki spesifikasi tidak selalu tertinggi dan stabilisasi, kamera konsisten, dan longevity update. Strategi yang dilakukan Vivo untuk memenangkan persaingan. Yang pertama, menjadikan kamera atau imaging sebagai DNA utama. Yang kedua, menguasai segmen mid-range 3-6 juta secara agresif. Yang ketiga, membangun persepsi premium bukan murah. Dan yang terakhir, memprioritaskan pengalaman nyata bukan spek kertas.
Studi kasus yang kedua yaitu strategi bisnis transportasi online atau cuancek. Satu, analisis SWOT cuancek. Yang pertama, strength atau kekuatan, misalnya struktur organisasi dan operasional lebih fleksibel. Yang kedua, weakness atau kelemahan, contohnya infrastruktur, aplikasi dan sistem masih dalam tahap pengembangan. Yang ketiga, opportunity, peluang, misalnya peluang kerja sama dengan UMKM dan pemerintah daerah. Yang terakhir, threat, ancaman, contohnya dominasi pasar oleh Gojek, Grab, dan Maxim. Perbandingan cuancek Grab dan Gojek yaitu dalam skalanya, yaitu kalau cuancek skala operasinya kecil, fokus terhadap lokal. Kalau Gojek sudah di tahap nasional atau regional, dan sedangkan Grab regional Asia Tenggara. Untuk hubungan drivernya, cuancek sangat dekat dan personal, sedangkan Gojek korporatis dan Grab korporatis. Yang ketiga, bagi hasil, kalau cuancek lebih adil dan fleksibel, sedangkan Gojek ada relatif tinggi potongan sama dengan Grab. Untuk fleksibilitas, cuancek sangat tinggi, untuk Gojeknya rendah dan Grab sama juga. Dan untuk terakhir, fokus pasar, yaitu cuancek lebih fokus ke kota kecil dan komunitas, sedangkan Gojek dan Grab lebih fokus ke kota besar. Segmentasi, targeting, dan positioning. Satu, segmentasi pasar cuancek. Yang pertama, segmentasi geografis, yaitu target wilayah kota kecil dan menengah seperti akses transportasi umum terbatas. Yang kedua, segmentasi demografis lebih ke umur dengan batas usia 18 sampai 45 tahun. Yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu memiliki rasa kedekatan dengan produk lokal, mencari keadilan dan kepastian pendapatan. Yang terakhir, segmentasi perilaku, penggunaan harian atau mingguan dengan transportasi jarak pendek. Yang kedua, targeting strategi cuancek. Driver ojek online di kawasan kota kecil dan menengah yang UMKM-nya lokal dan bisa membutuhkan jasa delivery. Ketiga, positioning. Cuancek adalah platform transportasi online berbasis komunitas lokal yang memberikan keadilan bagi driver dan layanan terjangkau bagi masyarakat daerah. Strategi model bisnis cuancek. Yang pertama, cuancek UMKM lokal. Saya memilih cuancek UMKM lokal karena UMKM kulinernya sangat kecil, jadi bisa dibutuhkan oleh rakyat yang biasa-biasa saja, ada yang pengeluaran komisinya juga kecil. Dan teorinya terambil dari teori niche market plus value proposition. Yang kedua, cara memenangkan persaingan berdasarkan teori. Nah, menurut Michael Porter and Kotler, perusahaan tidak harus unggul di semua hal, tapi harus unggul di hal yang paling bernilai bagi target pasar yang dipilih. Misalnya SWOT menentukan kemampuan internal dan tantangan eksternal, sedangkan STP menentukan siapa yang dilayani dan nilai apa yang ditawarkan. Studi kasus terakhir, observasi lapangan Alfamart versus Indomaret. Nanti akan saya tayangkan video pas saya wawancara staf Indomaret dan customer Indomaret beserta staf Alfamart dengan customer Alfamart. Dan kenal Kak sama saya. Oh, Kiran. Kita di sini dari kampus UBSI karena ada Indomaret dan Alfa. Sekarang lagi di Indomaret ya. Jadi mau tanya Kak, keunggulan Indomaret apa sih? Kalau keunggulan dari Indomaret, kita bisa melayani dan dengan cara kita menggunakan tata krama kita masing-masing. Soalnya kan kalau di tempat belanja yang lain, kita bukan menyaingi dari tempat yang lain ya. Jadi kita bisa melihat dari kayak pola pikirnya, pola bicaranya, dan juga kita berinovasi untuk kemajuan perusahaan untuk dari karyawannya masing-masing.
Dan untuk yang pertanyaan kedua itu strategi apa saja yang sudah strategi pemasaran. Kalau untuk strategi pemasarannya itu kita bisa melihat dari segi pandang orangnya, tergantung kita gimana, dari timnya, dari pembawaan dari kasirnya ataupun pelayanan kita. Kalau pelayanannya baik itu kita bisa dipandang baik juga. Kalau pelayanan itu kita bisa dilihat juga kurang baik. Masih ya. juga. Perkenalkan, nama saya Keren Mama dengan nama Kayanti. Oh, Kayanti ya. Mohon maaf ya Kak, ada waktunya. Nah, di sini kita kan ada tugas kita ya, kayak buat wawancara customer pembeli di Indomaret. Nah, kebetulan kan saya lihat Kakak ya, jadi saya mau wawancara Kakak satu dua kata aja sih. Kakak kalau belanja di Indomaret itu belanja apa saja? Pokok aja sih, kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok itu stoknya di sini ramai ya sih Kak? Ya, alhamdulillah ramai. Maka lebih belanjanya lebih suka ke Indomaret atau Alfamart? Sama aja sih, mana yang lebih dekat aja. Oh, seperti lihat lokasinya aja ya, lokasinya ya, kedekatannya ya. Kakak mau belanja? Mau belanja? Kebetulan saya mau belanja bulanan. Oh, Kak. Maaf ya. Makasih sama-sama. Hai. Halo Kak. Nama saya Rada siapa? Oh, Rahel, nama saya Fernanda. Nah, kita di sini mau sedikit wawancara ya Kak. Iya. Mau nanya keunggulan Alfamart apa sih? Untuk keunggulan Alfamart itu ada 5 Kak, yaitu jaringan luas. Jaringan luas itu termasuk Alfamart tuh punya banyak cabang, nggak cuma di Jakarta, ada di luar Pulau Jawa juga ada. Termasuk satu Indonesia sih Kak, udah berbagai pulau. Udah tersebar ya? Iya udah tersebar semua sih. Iya. Terus yang kedua itu ada produk lengkap. Jadi kita tuh produknya tuh semua masuk sih Kak di sini. Jadi nggak cuma minuman, makanan, itu termasuk kosmetik kita juga masuk. Oh iya, kebutuhan bayi juga ada. Terus yang ketiga itu kita juga harganya banyak sih Kak, promo. Untuk lebih tepatnya kayak Jumat Sabtu Minggu kita juga banyak promo, lebih murah malah. Oh, setiap Jumat Sabtu ya? Setiap Jumat Sabtu itu masuk. Minggunya enggak? Per minggu juga ada. Jadi ada yang kayak produk-produk tertentu tuh promo yang masuk promo mingguan. Terus juga ada juga transaksi mudah juga Kak di kita tuh. Jadi semua QR masuk kayak Dana, GoPay, ShopeePay gitu. Jadi udah semua transaksi kita bisa sih melayaninya. Gitu. Oke. Nah, yang kedua ini kita mau tanya Kak. Ya, Kak. Kan tadi kan pertama keunggulan ya. Keunggulan Alfamart itu banyak banget ya. Iya, Kak. Jadi yang kedua strategi pemasaran Alfamart itu apa aja strategi? Jadi strategi Alfamart itu kita ada yang namanya strategi pelayanan Kak. Strategi pelayanan kita itu mulai dari SOP untuk mulai masuk Alfamart, kita juga selalu mengucapkan selamat datang di Alfamart. Terus juga untuk pelayanan kayak ada orang yang kesusahan bisa kita bantu cariin. Terus juga untuk penawaran produk sih Kak, kita lebih fokusin ke situnya juga. Terus juga untuk strategi lokasinya sih Kak sangat terjangkau, jadi dari sisi lapangan parkirnya bisa luas, jadi biar bisa masuk mobil ataupun motor banyak, jadi bisa masuk. Iya Kak. Lebih ramai ya? Lebih ramai, ya. iya. Oke Kak. Untuk apa namanya? Moto kalau misalnya ada customer masuk apa? Slogannya? Iya, slogannya selamat datang di Alfamart, selamat berbelanja. Oke, bye. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Keren Mama. Nama Kakak? Oh, ini Kak, mohon sebentar ya. Kita di sini ada tugas di kampus tentang wawancarain customer pembeli yang apa ya. Jadi saya mau tanya, mau tahu aja sih Kak. Kakak kepentingan di apa ini apa sih pelayanan Kakak? Berbelanja buat kebutuhan sehari-hari aja sih, apa yang diperlukan. Nggak lebih dari itu sih. Lebih dari itu ya. Kalau untuk staffnya di sini lama-lama nggak sih Kak? Ya lumayan lah ya, yang buat bulan sih sebenarnya. Kalau kita pun ramai ya, staffnya juga ramah. Kakak lebih suka belanja di Alfamart atau di Indomaret? Di Alfamart. Sama aja di Alfa bagus, kemarin juga bagus, sama aja. Sama aja ya. Oke Kak, makasih banyak ya Kak ya. Kesimpulannya, alasan
Alfamart dan Indomaret berdekatan karena strategi untuk bisa menguasai pasar, menghemat biaya riset lokasi, dan supaya bisa menciptakan persaingan yang positif agar memikat konsumen atau pembeli dengan keunggulan masing-masing. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.